Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengerjakan tugas UAS video pembelajaran literasi digital yang berjudul analisis data dan visualisasi. Saya Ilham Abdurrahman dengan NIM 2530521064 dan rekan-rekan Saya Diandra Studio Tiasmoro dengan NIM 2530521062. Saya Pak Izal Septian dengan NIM 2530521061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azka Mahendra. Saya dari Prodi Teknik Informatika. NIM saya 2530521065. Pengertian analisis data. Analisis data dimulai dari proses pengelolaan data mentah. Data mentah itu biasanya berupa angka, daftar, atau catatan yang belum memiliki arti yang jelas. Karena itu, data perlu dibersihkan, dihitung, dan diatur agar bisa digunakan. Setelah itu, data tersebut diubah menjadi informasi. Artinya, dari sekumpulan angka kita bisa mengetahui sesuatu. Misalnya nilai rata-rata, jumlah terbanyak, atau perbandingan antar data. Dari informasi tersebut, kita bisa menemukan pola dan makna. Seperti apakah sesuatu nilai meningkat, menurun, atau stabil, serta hubungan antar data. Semua itu bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan, karena keputusan itu baik harusnya didasarkan pada data dan fakta, bukan hanya perkiraan. Tujuan analisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan memahami suatu kondisi berdasarkan data. Dengan data, kita tidak hanya menebak, tetapi mengetahui fakta yang sebenarnya. Selain itu, analisis data membantu kita mengetahui pola dan tren. Misalnya, apakah suatu nilai meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Dari pola tersebut, kita juga bisa menemukan masalah dan peluang. Misalnya, bagian mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Semua ini sangat penting karena hasil analisis data digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan agar lebih tetap dan tidak asal. Jenis-jenis data. Dalam analisis data terdapat berbagai jenis data, yaitu yang pertama adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka seperti nilai, jumlah penjualan, atau jumlah siswa. Data ini bisa dihitung dan dibandingkan. Yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data perubahan deskripsi atau kategori, misalnya jenis kelamin, tingkat kepuasan, atau pendapatan responden. Selain itu, ada data primer, yaitu data yang kita kumpulkan sendiri, misalnya melalui kuesioner atau survei. Dan data juga dapat Dan ada juga data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, website, dan laporan resmi. Proses analisis data. Berikut tahapan dalam proses analisis data. Proses analisis data dimulai dari pengumpulan data, yaitu mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, misalnya dari survei, nilai, atau catatan penjualan. Setelah itu, dilakukan pembersihan data, yaitu memperbaiki data yang salah, tidak lengkap, atau ganda agar hasil analisis lebih akurat. Selanjutnya adalah pengolahan data, di mana data diatur, dihitung, dan disusun supaya siap dianalisis. Tahap berikutnya adalah analisis data, yaitu mencari pola, perbandingan, atau tren dari data tersebut. Terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu mengambil makna dari hasil analisis untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Contoh data. Berikut adalah contoh data yang dapat dianalisis, misalnya data nilai siswa yang berisi angka nilai, data penjualan produk yang menunjukkan jumlah barang yang terjual, atau data jumlah pengunjung suatu tempat. Dari data-data ini,
kita bisa melakukan perhitungan dan perbandingan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Visualisasi data. Pengertian visualisasi data. Visualisasi data adalah cara menyajikan data dalam bentuk visual. Setelah data dianalisis, hasilnya perlu ditampilkan agar mudah dipahami. Inilah yang disebut visualisasi data. Visualisasi data adalah cara menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, dan tabel. Dengan tampilan visual, informasi dari data bisa lebih cepat dipahami dibandingkan hanya melihat angka-angka saja. Jenis visualisasi data. Berikut adalah beberapa jenis visualisasi data yang sering digunakan. Grafik batang digunakan untuk membandingkan data antar kategori. Grafik garis digunakan untuk melihat perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Sedangkan diagram lingkaran atau pie chart digunakan untuk menunjukkan persentase atau perbandingan bagian dari keseluruhan data. Tujuan visualisasi data. Tujuan dari visualisasi data adalah untuk mempermudahkan kita dalam memahami data. Dengan tampilan grafik atau diagram, data menjadi lebih jelas dan tidak membingungkan. Visualisasi juga membantu kita melihat pola dan perbandingan, misalnya mana yang lebih besar atau lebih kecil, sehingga dapat digunakan sebagai dalam pengambilan keputusan. Tantangan dan solusi. Tantangan dalam analisis dan visualisasi data. Berikut adalah beberapa tantangan dalam analisis dan visualisasi data, misalnya data yang tidak lengkap atau tidak rapi bisa menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat. Selain itu, data yang terlalu banyak juga bisa membuat kita sulit memilih informasi yang penting. Kesalahan memilih jenis grafik atau salah menafsirkan data juga dapat menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi keliru. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu membersihkan data dengan baik agar data yang digunakan akurat. Kita juga harus memilih data yang relevan sesuai tujuan analisis. Selain itu, pemilihan jenis grafik harus disesuaikan dengan data yang ditampilkan. Dan penafsiran data harus dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kesimpulannya, analisis data dan visualisasi data merupakan proses penting dalam mengolah data. Mentah menjadi informasi yang bermakna. Dengan melakukan analisis, kita dapat memahami kondisi, menemukan pola, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Visualisasi data dapat membantu menyajikan hasil analisis secara lebih jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, analisis dan visualisasi data sangat diperlukan dalam berbagai bidang, terutama di era digital saat ini. Sumber referensi. Ini adalah sumber referensi yang kita gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.